Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi bab 2, yaitu tentang metabolisme sel. Di dalam bab 2 ini, materi-materi atau sub-sub materi yang akan kita bahas. Yang pertama, ada pengertian metabolisme. Yang kedua adalah enzim. Dan yang ketiga adalah klasifikasi dari metabolisme atau macam-macam dari metabolisme. Kita langsung ke bab pendahuluan saja. Di sana Ibu sudah sediakan gambar tentang seorang anak yang sedang makan. Kenapa kita butuh makan? Ya, karena kita butuh energi. Untuk menghasilkan energi, tubuh kita itu harus mengubah zat-zat yang ada di dalam makanan tersebut secara kimiawi terlebih dahulu. Proses perubahan zat-zat tersebut secara kimiawi yang ada di dalam tubuh kita itu disebut dengan metabolisme. Dalam proses kerjanya, metabolisme itu membutuhkan enzim. Enzim ini berperan untuk menurunkan energi aktivasi, menurunkan aktivasi dari zat tersebut, sehingga ketika terjadi proses kimiawi secara terus-menerus, tubuh kita itu tidak rusak. Misalkan gini ya, tubuh kita itu kita upamakan sebagai motor. Motor agar bisa bergerak harus diisi dengan bensin. Sama kayak manusia, kalau mau melakukan aktivitas itu harus diisi makanan dulu. Tapi bedanya kalau motornya digunakan terus-menerus, mesinnya itu akan panas. Nah, tetapi kalau di makhluk hidup itu mesin kita atau sel-sel yang ada di dalam tubuh kita itu tidak akan panas. Karena yaitu tadi, karena ada enzim yang menurunkan energi aktivasi, sehingga tubuh kita itu tidak panas, menjadikan si sel-sel yang ada di dalam tubuh kita itu menjadi rusak sehingga tidak bisa digunakan lagi. Nah, itu bedanya ya, itu pentingnya enzim. Nah, di KB1 ini yang akan dibahas adalah tentang enzim. Nah, bagaimana kita tahu bahwa di dalam tubuh kita itu ada enzim? Nah, di situ Ibu contohkan ketika kalian mengunyah nasi. Biasanya kalau makanan dikunyah itu dalam biologi itu disuruh mengunyah sebanyak 32 kali ya. Nah, setelah dikunyah itu kalian akan merasakan sensasi manisnya nasi. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, di dalam mulut ternyata terjadi pencernaan secara kimiawi oleh enzim yang disebut dengan enzim amilase atau enzim ptyalin yang bekerja menguraikan si amilum menjadi maltosa yang menyebabkan sensasi manis tersebut. Nah, itu. Jadi enzim dalam hal ini yang disebut dengan enzim adalah enzim amilase. Amilase itu fungsinya untuk mengubah apa? Nah, mengubah amilum. Amilum itu disebut dengan substrat. Menjadi apa? Menjadi maltosa. Maltosa itu disebut dengan produk. Jadi enzim biasanya itu berakhiran ase, amilase, dan namanya mirip dengan nama dari substrat yang diubah. Jadi di sini amilase, maka substratnya berupa amilum. Nah, produknya berupa maltosa atau rasa manis. Nah, untuk mengecek keberadaan enzim, cara lainnya ini di sini kalian sebenarnya harusnya praktikum. Namun karena keadaan praktikum ini kita lihat sikon saja. Nanti kalau misalkan ada waktu, kita bisa lakukan praktikum secara asli di laboratorium. Nah, tetapi karena masih masa pandemi ini, nanti Ibu akan sediakan link virtual lab. Jadi kalian bisa lakukan percobaan di sana. Yang kalian lakukan tentang judulnya ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kerja
enzim terutama adalah enzim katalase yang ada pada jantung atau hati ayam atau dalam tumbuhan itu ada di dalam kentang ya, umbi-umbian. Nah, nanti bedanya silahkan kalian praktikumnya tidak harus 5 tabung. Kalau kalian mau coba 5 tabung tidak masalah, tapi Ibu sarankan di sini hanya 3 tabung saja juga boleh. Nanti tabung A, B, dan C kalian isikan ekstrak dari hati ayam, lalu diteteskan 5 atau 10 tetes H2O2. Nah, masing-masing tabung ditetesi 10 atau 5 tetes H2O2. Setelah itu tabung A dibiarkan saja dan diamati hasilnya ada gelembung dan nyala api atau tidak. Selanjutnya untuk tabung B, setelah ditambahkan H2O2 kalian tambahkan NaOH. Setelah itu untuk yang tabung C kalian tambahkan HCl. Nanti kalian bandingkan kondisi gelembung udaranya dan kondisi nyala apinya. Silahkan kalian pencet link yang ada di postingan yang Ibu berikan. Kalian bisa praktek sendiri-sendiri secara virtual di rumah. Oke. Selanjutnya di KB1 kalian juga disuruh untuk menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan dari soal nomor 1 sampai soal nomor 4. 1 sampai 4. Jadi pertemuan ini akan khusus membahas tentang enzim. Nah, soal nomor 1, apa itu enzim? Tadi sudah dibahas tentang pengertian dari enzim dan fungsinya. Ibu ingatkan lagi, fungsi enzim adalah untuk meningkatkan laju reaksi metabolisme tanpa ikut bereaksi. Itu adalah fungsi enzim. Untuk soal yang kedua, itu adalah tentang struktur enzim. Nah, perlu kalian ketahui, struktur enzim atau komponen-komponen enzim itu terdiri dari 2. Yang pertama adalah protein, yang kedua adalah non-protein. Suatu kompleks enzim atau gabungan dari protein dan non-protein ini disebut dengan holoenzim. Nah, selanjutnya kita bahas satu persatu. Untuk apoenzim dulu. Nah, komponen enzim itu tadi seperti yang Ibu sebutkan ada 2, yaitu protein dan non-protein. Yang disebut dengan apoenzim adalah komponen yang protein. Jadi dia bersifat labil atau mudah berubah atau mudah dipengaruhi terutama oleh suhu dan pH. Karena enzim itu tersusun atas protein, maka enzim juga memiliki sifat yang sama seperti protein. Sifat-sifat enzim itu seperti apa? Nah, yang sama seperti protein, yang pertama, 1, mudah menggumpal, terutama jika terkena suhu di atas 50 derajat Celcius. Enzim itu akan mudah rusak atau mengalami denaturasi. Denaturasi itu rusak ya. Yang kedua, sifat yang kedua, enzim bekerja secara spesifik. Maksudnya apa? Enzim itu hanya bekerja pada substrat tertentu. Contohnya, enzim ptialin di dalam mulut tadi, dia hanya akan mempengaruhi si amilum. Amilum ini adalah karbohidrat. Walaupun di dalam mulut itu terdapat protein dan lemak, tetapi yang dipengaruhi oleh enzim amilase atau ptialin itu adalah karbohidrat atau amilum saja. Yang ketiga, enzim berfungsi sebagai katalis atau mempercepat terjadinya reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Yang keempat, enzim dapat digunakan berulang kali karena enzim itu tidak ikut bereaksi tadi. Jadi bisa digunakan secara berulang. Setelah selesai untuk 1 kali kerja, maka nanti akan bisa digunakan lagi. Oke. Yang keenam,
yang keenam, yang kelima, yang selanjutnya, enzim itu diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Enzim itu tidak ikut bereaksi sehingga dapat bekerja berulang kali selama enzim tersebut tidak rusak tentunya ya. Dan yang terakhir adalah pada umumnya enzim itu dapat bekerja secara bolak-balik atau dua arah atau reversible. Artinya apa? Enzim itu dapat menguraikan suatu senyawa dan juga dapat menyusun senyawa itu kembali. Contohnya tadi maltase yang mempengaruhi maltosa. Jika terdapat maltosa lebih banyak daripada glukosa, reaksi berlangsung dari kiri ke kanan. Sebaliknya, jika jumlah glukosa yang lebih banyak daripada maltosa, maka reaksi akan berlangsung dari kanan ke kiri. Jadi reversible ya, bersifat bolak-balik. Oke. Untuk struktur yang ketiga, yaitu struktur non-protein atau yang disebut dengan gugus prostetik. Nah, struktur non-protein ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang berasal dari ion anorganik yang disebut dengan kofaktor, sedangkan yang berasal dari senyawa organik yang disebut dengan koenzim. Contoh dari kofaktor itu adalah natrium, kalsium, klor, magnesium, ya, tembaga atau Cu, Fe atau besi. Itu adalah kofaktor, ion-ion anorganik. Sedangkan untuk yang senyawa organik atau koenzim, contohnya di sini adalah vitamin, NAD+, FAD+, vitamin B2, B1, B6, B11, vitamin H, koenzim A. Nah, itu adalah contoh-contoh dari koenzim. Nah, untuk struktur sudah selesai. Di bawah ini, di bawah gambar struktur itu di sana ada proses reaksi pembekuan darah. Di sana kalian disuruh untuk menguraikan atau menyebutkan apa yang substratnya apa, enzimnya apa, koenzimnya apa, kofaktornya apa, dan produknya apa. Ibu contohkan satu di sana. Di sana ada trombosit pecah akan mengeluarkan trombokinase dan akan menghasilkan protombin, akan jadi trombin akan menjadi fibrinogen akan menjadi benang-benang fibrin. Jadi di sini tadi ciri nama-nama dari enzim itu adalah yang berakhiran ase-ase. Nah ya, jadi kalian bisa menyebutkan contoh enzimnya itu adalah trombokinase. Nah, trombokinase itu mengubah apa? Nah, tadi mengubah substrat. Enzim itu mengubah substrat menjadi produk. Substratnya apa? Berarti trombosit. Produknya apa? Protombin. Koenzim sama kofaktornya mana? Tadi contoh kofaktor itu adalah ion-ion anorganik, Ca, Na. Nah, di situ ada Ca. Oh, ternyata kofaktornya adalah Ca. Sedangkan koenzimnya contohnya adalah vitamin di sana. Di sana ada vitamin, yaitu vitamin K. Tabel selesai. Oke, kita lanjut. Yang soal nomor 3, yaitu mekanisme kerja enzim. Di sana Ibu sudah sediakan 3 gambar. Nah, kalian disuruh untuk menjelaskan perbedaan dari ketiga gambar tersebut. Oke, seperti yang Ibu jelaskan di depan tadi, cara kerja enzim yaitu dengan cara meningkatkan laju reaksi kimia dengan cara menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi adalah energi minimum yang dibutuhkan agar reaksi kimia itu dapat terjadi. Nah, kita bahas gambar yang A. Nah, gambar yang A itu adalah cara kerja enzim berdasarkan teori lock and key. Apa itu teori lock and key, gembok dan kunci? Nah, di sana enzim itu diumpamakan sebagai gembok, sedangkan substrat diumpamakan sebagai kunci. Maksudnya apa? Nah, enzim itu memiliki sisi bagian yang disebut dengan sisi aktif. Sisi aktif kalau di gambar itu digambarkan sebagai
suatu lubang ya yang bentuknya seperti segitiga. Nah, itu disebut dengan sisi aktif. Nah, ini dia. Enzim itu diupamakan sebagai gembok yang memiliki sisi aktif yang nantinya akan berikatan dengan substrat. Berarti substratnya di situ ada 3, yang bentuknya kotak, yang bentuknya seperti paku, dan yang bentuknya segi 5 dan bintang. Oke, kira-kira mana ya yang bisa masuk, yang bisa membentuk produk? Ya, betul. Yang bisa membentuk produk itu adalah yang bentuknya seperti paku. Nah, substrat yang bentuknya seperti paku itu disebut atau diumpamakan sebagai kunci karena dia bentuknya yang bisa sesuai dengan bentuk dari sisi aktif enzim. Itu disebut dengan teori lock and key. Jadi di sini ada terbentuk enzim dan substrat yang nantinya akan membentuk produk. Enzim akan melepas produk. Oke. Nah, selain teori lock and key, ada sebuah teori lagi dalam mekanisme kerja enzim yang tidak Ibu sebutkan di sini. Teori yang kedua disebut dengan teori kecocokan induksi atau induced fit theory. Bedanya apa dengan teori lock and key? Kalau tadi teori lock and key itu yang sesuai yang bisa membentuk produk. Tetapi kalau teori kecocokan induksi itu adalah bagian sisi aktif enzim ini akan menyesuaikan bentuk dari substrat. Misalkan tadi kalau segitiga harus segitiga. Nah, tetapi kalau berdasarkan teori kecocokan induksi ini, yang awalnya tadinya bentuknya segitiga, karena substrat yang datang duluan itu bentuknya segi 5, maka sisi aktif enzim ini akan menyesuaikan bentuk segi 5 yang dimiliki oleh substrat yang dihadapinya untuk menghasilkan produk. Tetapi yang digunakan dalam biologi itu adalah yang ini, yang A, yang teori gembok dan kunci. Selanjutnya untuk yang B, nah di sini adalah cara kerja enzim B dan C. Ini adalah cara kerja enzim ketika ada inhibitor atau penghambat. Nah, oke, apa itu inhibitor atau penghambat? Nah, jadi inhibitor itu sebenarnya ada 2 macam. Yang pertama adalah inhibitor irreversible dan yang kedua adalah inhibitor reversible. Inhibitor irreversible adalah inhibitor yang ikatannya kuat dan tidak dapat terlepas. Nah, hal tersebut itu menyebabkan si enzim itu menjadi tidak aktif dan tidak dapat kembali seperti semula. Sedangkan yang kedua adalah inhibitor reversible, adalah kebalikannya dari inhibitor irreversible, yakni ikatannya lemah sehingga enzim itu dapat aktif dan digunakan kembali. Nah, berdasarkan gambar B dan C ini termasuk inhibitor reversible. Inhibitor reversible dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah inhibitor kompetitif, yang kedua adalah inhibitor non-kompetitif. Kira-kira mana yang inhibitor kompetitif dan mana yang inhibitor non-kompetitif? Ya, kita bahas yang B dulu. Gambar B itu sama-sama substratnya memiliki bagian segitiga. Nah, kalau sama-sama segitiga berebut satu tempat ya. Satu cewek direbut oleh 2 cowok. Nah, itu namanya kompetitif ya. Nah, berarti yang B itu adalah termasuk inhibitor kompetitif. Jadi terjadi perebutan sisi aktif antara inhibitor dengan substrat. Oke, ya itu. Sedangkan yang C itu berarti adalah inhibitor non-kompetitif. Berarti kebalikannya. Inhibitor non-kompetitif ini tidak ada persaingan secara terbuka. Jadi pura-pura di belakang. Ya, substratnya itu aman ya, nggak ada saingannya. Tetapi di belakangnya itu ternyata bersembunyi sebuah inhibitor non-kompetitif. Ketika inhibitor non-kompetitif
bersatu dengan si enzim di bagian tertentu. Nah, ketika sudah menempel di bagian enzim, maka dia akan mengunci bagian sisi aktif dari enzim sehingga substrat itu tidak bisa menempel atau bergabung menjadi enzim substrat untuk menghasilkan produk. Nah, itu bedanya gambar A, B, dan C. Selanjutnya yang terakhir, soal nomor 4 adalah berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim di sana Ibu sebutkan ada 5 buah faktor. Yang pertama adalah suhu, yang kedua adalah pH, yang ketiga adalah jumlah enzim, yang ketiga adalah konsentrasi substrat, dan yang terakhir adalah inhibitor. Untuk inhibitor Ibu tidak akan jelaskan lagi karena sudah Ibu jelaskan tadi di soal nomor 3. Kita bahas satu persatu dari yang soal nomor 41, yaitu suhu atau temperatur. Setiap enzim itu memiliki suhu yang optimum yang spesifik. Nah, jika enzim berada di bawah suhu yang optimum, maka kerja enzim akan terhambat. Contohnya, enzim pada suhu 0 derajat Celcius atau di bawahnya, maka enzim itu akan bersifat non-aktif. Oke. Atau bisa saja rusak ya. Nah, sedangkan ketika pada suhu yang atas, yang panas, biasanya enzim itu pada manusia itu suhu optimum atau suhu yang baik itu antara 35 derajat sampai 40 derajat Celcius. Kalau lebih dari itu, maka biasanya enzim itu akan rusak sehingga tidak efektif ya, tidak bisa digunakan lagi. Nah, selanjutnya yang kedua adalah pH. pH juga sama dengan suhu. Dia memiliki optimum yang spesifik juga. Nah, perubahan pH ini mengakibatkan sisi aktif enzim itu berubah sehingga dapat menghalangi terikatnya substrat pada sisi aktif enzim. Selain itu, perubahan pH juga mengakibatkan adanya proses denaturasi atau rusaknya enzim. Contohnya, enzim tialin di mulut hanya dapat bekerja pada pH netral. Kalau di lambung, dia hanya bisa bekerja pada pH asam, sedangkan di usus, contohnya enzim tripsin, dia akan bekerja optimal ketika di pH yang basah, seperti itu. Oke, dan yang ketiga adalah konsentrasi atau jumlah enzim. Nah, semakin besar konsentrasi enzim atau jumlah enzim akan meningkatkan kecepatan reaksi. Jadi berbanding lurus. Sama seperti halnya dengan konsentrasi atau jumlah substrat. Dia juga akan berbanding lurus. Bertambahnya konsentrasi dalam suatu reaksi akan meningkatkan kecepatan reaksi jika jumlah enzim dalam reaksi itu tetap. Oke, selanjutnya untuk inhibitor tadi sudah Ibu jelaskan. Ini adalah penjelasan dari KB1 tentang enzim. Untuk minggu depan kita lanjutkan KB2 tentang macam-macam dari metabolisme. Di sini Ibu sedikit menyinggung untuk macam-macam metabolisme. Metabolisme itu dibedakan menjadi dua proses. Yang pertama adalah katabolisme dan yang kedua adalah anabolisme. Katabolisme itu merupakan reaksi penguraian senyawa-senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana dan menghasilkan energi. Sedangkan anabolisme adalah kebalikannya. Kalau katabolisme tadi adalah penguraian, berarti anabolisme adalah penyusunan. Penyusunan dari senyawa-senyawa sederhana menjadi senyawa-senyawa yang lebih kompleks dan memerlukan energi. Katabolisme menghasilkan, kalau anabolisme memerlukan. Jadi antara katabolisme dan anabolisme adalah berbanding terbalik atau berlawanan. Minggu depan kita akan bahas tentang katabolisme. Nanti katabolisme contohnya di sini di peta konsep.
Oke, nah Ibu sudah sebutkan di sana ada proses respirasi dan fermentasi. Nah, nanti di sini di proses respirasi akan terjadi banyak sekali reaksi-reaksi kimia. Ada proses glikolisis, pembentukan asetil koenzim A, siklus Krebs, transport elektron atau TER yang nantinya akan menghasilkan energi. Jumlahnya berapa ATP nanti dibahas di proses itu. Selanjutnya nanti ada fermentasi. Fermentasinya adalah fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Nanti di proses fermentasi biasanya Ibu juga praktikum. Ya, itu saja yang Ibu jelaskan dari bab metabolisme KB1. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan mencoba menjelaskan tentang penggunaan virtual lab untuk praktikum enzim katalase. Sebelumnya silahkan kalian ketikkan vlab.belajar.kemendikbud.go.id pada browser. Nanti akan muncul tampilan seperti yang ada di sini. Atau kalian juga bisa menggunakan browser dengan mencari halaman belajar Kemendikbud. Nanti kalian pilih virtual lab. Selanjutnya nanti kalian akan masuk ke dalam virtual lab dan masuk ke biologi. Q-nya adalah enzim. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini pada tampilan pertama kalian disajikan tabung 1, tabung 2, dan tabung 3 serta 1 buah pipet tetes. Selanjutnya di bagian sebelah kanan nanti kalian akan disajikan sebuah menu enzim katalase, ada senyawa, pengecekan oksigen, kadar oksigen, tabung reaksi, jumlahnya ini untuk menambahkan jumlah tabung reaksi. Di sini karena ada 1, 2, 3, maka di sini juga ada 3 buah tabung reaksi, tabung 1, tabung 2, dan tabung 3. Silahkan kalian sebelum menggunakan aplikasi ini, kalian lihat panduan pada UKBM tentang penggunaan tabung reaksi untuk mengisi tabung 1, tabung 2, dan tabung 3. Karena di UKBM Ibu minta kalian menyiapkan 5 buah tabung reaksi, maka kalian perlu menambahkan terlebih dahulu tabung reaksi sebelum mengisi isi tabung reaksi itu seperti apa. Nah, kalian bisa menambahkan jumlah tabung reaksi di sini. Kalian tambahkan dengan mengklik tambah pada tabung reaksi 1, 2. Nah, di sini nanti akan muncul 2 buah tabung tambahan yang namanya tabung 4 dan tabung 5. Silahkan masing-masing tabung kalian cek untuk aturannya pada UKBM yang sudah Ibu bagikan. Semuanya menggunakan hati ayam. Nah, ini Ibu contohkan satu saja untuk tabung reaksi 1 ya. Jadi untuk tabung reaksi 1, Ibu minta adalah hati ayam di sini. Nah, di sini ada 3 buah macam media yang disajikan, yaitu hati ayam, kentang, dan apel. Cuma di sini Ibu minta kalian mengisikan hati ayam saja ya. Nanti kalau misalkan mau mencoba-coba boleh setelah melakukan praktikum. Nah, ini diisi hati ayam saja sudah cukup. Volumenya diganti menjadi 2 mili sesuai dengan aturan yang ada di UKBM. Selanjutnya pH-nya tetap 7. Nanti kalian juga bisa mengatur pH-nya ya. Selanjutnya untuk suhunya adalah 25 derajat Celcius yaitu suhu ruang. Nanti kalau misalkan untuk tabung 2, tabung 3, khusus untuk tabung 4 dan 5, nanti kalian bisa mengatur menjadi 85 atau menjadi -10 ya. Nah, di sini Ibu untuk tabung 1, Ibu contohkan untuk tabung 1 saja. Jadi di sini 25 derajat Celcius. Nah, seperti ini. Selanjutnya kalian bisa mengisi tabung 1 dengan senyawa H2O2. Nah, klik di sini senyawa H2O2. Nah, di sini akan langsung muncul hidrogen peroksida. Nanti kalian arahkan pipet tetes ke tabung 1, lalu klik
pada pipetnya sebanyak 2 tetes. Nah, 1, 2. Lalu kalian amati gelembung udara yang muncul di tabung 1. Selanjutnya kalian bisa cek kadar oksigennya. Nah, di sini nanti langsung akan disediakan bara api. Kalian cek nyala bara apinya terang, sama, atau tidak nyala sama sekali. Lalu kalian screenshot hasilnya untuk ditempelkan pada laporan kalian. Nah, seperti itu. Begitu juga untuk tabung 2, tabung 3, tabung 4, dan tabung 5. Silahkan kalian sesuaikan dengan tabel yang sudah Ibu sediakan pada UKBM. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, kalian bisa japri Ibu via WA ataupun grup. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.